Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Izil Maula. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengimport file DWG gambar struktur ini ke dalam software eTypes. Oke, jadi langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu kalian cukup menyiapkan gambar DWG seperti ini. Ini bisa didapatkan dengan membuat dana potongan, gambar potongan yang didapatkan dari file 3D seperti SketchUp atau dari Revit juga bisa. Lalu dari sini kita identifikasi elemen-elemen strukturnya gitu. Dari kolomnya ada kolom apa saja, baloknya balok apa saja, bisa pakai aplikasi Revit. Contohnya di sini kayak ini ternyata kolomnya ada 2 jenis ya. Ini kita lihat saja di properties. Ini ada 2 tipe kolom 35 dan juga kolom 3545 dan juga kolom 3545. Lalu untuk baloknya sendiri juga ada 2 jenis, yaitu balok 5030 dan juga balok 4020. Sedangkan yang 1520 ini hanya digunakan di atap saja gitu. Oke, jadi untuk baloknya kemungkinan saya akan menggunakan balok-balok utamanya saja, balok-balok yang besarnya saja. Jadi kita cukup gambarkan di sini. Maksud saya cukup memberi nama ya di sini di layernya. Itu sesuai dengan elemen-elemen struktur yang ada gitu. Nah, di sini juga ada kolom 15 kali 15, cuman nggak akan saya masukin ke struktur ya, karena kolom kecil 15-15 itu hanya sebagai penopang dinding, jadi tidak memberikan kekuatan terhadap struktur, jadi tidak perlu dimasukkan. Oke, setelah dibuat layer-layer seperti ini, maka selanjutnya adalah kita membuat gambar free body seperti ini. Nah, ini disesuaikannya sama kolom yang dipakai, misal balok yang dipakai, misal di sininya balok 30-50, berarti kita gambar sesuai dengan layer balok 30-50 seterusnya. Nah, lalu jika sudah, jangan lupa kita gambarkan juga ini ya, plat yang mengcover semua lantainya, baik itu lantai 2 maupun lantai 3. Pada kasus ini yang tertutup oleh yang diberikan plat hanya 2 lantai saja, yaitu lantai 2 dan juga lantai 3. Adapun atap sendiri tidak menggunakan plat ya, seperti itu. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk menggambarkan tie beamnya atau soofnya sebagai lantai paling dasar. Ini belum ini, sebentar. Nah, ini untuk penggambarannya jangan lupa senantiasa menggunakan line ya, jangan polyline, menggunakan line seperti ini. Dan ini harus putus-putus antar setiap pertemuan kolom struktur. Oke, kita taruh sini. Nah,
Nah, jika sudah, kita masuk ke tampilan 3D-nya dengan klik shift dan juga mouse ya. Nah, tinggal geser saja ke atas. Lalu kita buat kolom-kolomnya. Nah, ini kolom-kolomnya sesuai dengan ini ya, keterangan yang di sini. Nah, ini kolomnya. Dan kolomnya itu harus menjulang ke atas hingga lantai 3 gitu, hingga atap. Dan ini harus potong-potong per lantainya. Harus potong-potong per lantai. Seperti ini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita menggunakan dua kolom, yaitu kolom yang hijau itu kolom 3535, juga kolom biru itu kolom pipih ya, kolom 3545. Nah, jika sudah, kita masukkan nih gambar yang apa namanya, yang lantai 2-nya, plat lantai 2 kita masukkan. Sebentar. Kita blok seperti ini. Bentar. Kita mau saja ambil yang di sini mungkin. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, ini harus di lantai 3. Di lantai 2, maaf. Kita cari. Oke. Oh, salah. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk jaraknya sendiri antar lantainya itu bisa kita lihat di sini, itu sekitar 3,5 meter. Nah, ini ya, 3,5 meter jaraknya, jarak antar lantai. Nah, lalu yang ini kita kopikan juga. Jangan lupa Snapchat kita nyalain ya, biar kita gampang untuk kopinya. Emang rada agak sedikit tricky. Kita copy di sini. Nah, tinggal yang lantai atap. Ini yang atap. Kita ambil key point lagi di sini. Sedikit rotate. Ini teman-teman kalau mau rotate, shift-nya jangan lupa dipencet ya. Nah, kayak gini. Kita taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah tergambarkan 3D free body-nya seperti ini, selanjutnya adalah kita akan membuat file baru dan menyalin gambar 3D ini ke dalam file yang baru. Nah, ini tinggal kita copy saja, Ctrl C, lalu kita ke menu. Nah, ini kita klik yang new ini. Nah, ini kita klik yang AutoCAD template. Lalu di sini kita pilih yang ACAD 3D DWT. Ingat ya, formatnya kita pilih yang DWT.
Nah, lalu kita kopikan ke sini. Sebentar, saya ulangi. Nah, sini kita klik Ctrl V untuk mengcopy. Belum muncul. Nah, ini dia. Kita klik, kita taruh di sembarang tempat. Kita klik. Bentar. Nah, jadinya kan seperti ini jika sudah jika sudah terpaste. Nah, selanjutnya kita cek di sini apakah layernya sudah masuk. Oke, layernya sini sudah masuk ya. Dan usahakan hanya layer-layer yang struktur saja yang terbawa gitu. Ini layer 0, gak apa-apa. Oke, selanjutnya ini kita save as. Kita save. Kita beri nama contoh di sini. Nah, jangan lupa untuk formatnya kita pilih DXF. Oke. Selanjutnya kita akan buka eTabs. Sini saya menggunakan eTabs 22. Nah, tapi jangan lupa untuk file ini harus kita close terlebih dahulu. Oke, sudah di close. Yes. Di sini kita sudah buka eTabsnya. Langsung saja kita buka model baru, klik new model. Di sini kita pilih use build in setting. Lalu untuk display unitnya kita pilih metric SI aja. Region for default material kita pilih user. Oke. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, di simple story data number of story ini kita sesuaikan dengan gambar kita karena tadi ada 3 lantai. Maka number of stories ini jangan kita tulis 3 tapi kita tulis 4 karena satunya lagi itu adalah tie beam gitu yang paling bawah. Jadi hitungannya adalah 4. Lalu typical story of height itu adalah jarak antar lantai itu 3,5 meter. Nah, ini jika jarak antar lantainya ada yang berbeda gitu, di bawahnya biasanya berbeda. Kebetulan di gedung C itu sama, jadi kita samakan saja jarak antar lantainya. Nah, di sini kita pilih yang blank. Jika sudah, klik OK. Tunggu sebentar. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja pergi ke menu define. Kita akan membuat section properties, frame section. Kita akan membuat strukturnya gitu. Sini struktur yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya kita masukkan di sini, add new property. Kita pilih concrete.
Di sini tinggal kita beri nama strukturnya saja. Contoh sini saya akan memasukkan baloknya dulu. Tadi ada 2 balok. Kita masukkan balok 30 35 dulu. 30 50. Oke, di sini terserah ya ini warnanya. Contoh saya warna merah. Nah, jangan lupa di section dimensionnya juga kita ubah sesuaikan dengan dimensi balok ya. Misal di sini 30-50 berarti depth-nya 500, sini 300 karena ini dalam satuan milimeter. Oh, kebalik. Oh, benar. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa lihat ininya, rebarnya. Nah, ini longitudinal bar size. Cuman nih kita biarkan saja seperti ini. Desain tipenya ini paling kita ganti jadi beam ya. Oke, ini biarin saja. Nah, ini oke. Selanjutnya kita kopikan saja untuk membuat balok yang lain. Di sini misalnya balok 20-40. Ini kita ganti jadi 400, lalu ini ganti jadi 200. Oke. Nah, tadi sudah balok, sekarang kita beralih ke kolom. Kita add view property lagi. Klik concrete. Tunggu sebentar. Memang untuk aplikasi Etaps ini memang cukup berat ya. Oke, sekarang kolom 35-45. Ini warna terserah. Terus ini 450, 350. Nah, jangan lupa di sini modify or show rebar. Nah, di sini pastikan sudah sesuai gitu. Karena tadi kita desain kolom, berarti kita pilih desain type-nya kolom juga. Untuk yang lainnya biarkan saja dulu seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy saja untuk membuat kolom satunya lagi. Tunggu sebentar. Nah, ini kita ganti saja namanya kolom 35 kali 35. Nah, ini kita ganti 35. Jika sudah, oke. Nah, kita sudah berhasil mendefine elemen-elemen strukturnya. Maka selanjutnya adalah kita mengimporkan file yang sudah kita buat sebelumnya dalam format DXF ke dalam Etaps. Nah, ini klik import. Nah, lalu di sini kita pilih yang DXF file of 3D model. Pilih yang ini. Lalu kita cari file yang sudah kita buat sebelumnya. Sini tadi namanya contoh, kita masukkan ke sini, lalu kita atur frame-nya karena di sini tidak bisa sekaligus dimasukkan semua ke dalam Etaps, jadi kita bertahap satu-satu kita masukkan. Jadi untuk balok kita masukkan terlebih dahulu untuk balok 30-50, untuk kolom kita masukkan terlebih dahulu kolom 35-45, kemudian untuk plat juga kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Balok 30, kolom 35-45.
Nah, untuk brace ini untuk sebenarnya digunakan untuk apa namanya, tangga ya, karena tapi kita belum sampai sana, jadi ini dibiarkan saja. Floor properties juga sudah seperti ini saja. Lalu oke, tinggal oke. Nah, di sini kita story data biarkan saja seperti ini. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menamai file attachnya. Sini saya namai contoh saja. Contoh. Langsung saja kita save ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini baru dua tipe elemen ya, 3 sama plat. Kita belum memasukkan kolom kecil, kolom satunya lagi, dan juga balok satunya lagi. Maka di sini kita ulangi langkah yang sama, klik file, import. Kita import kembali file yang tadi, file .dxf yang tadi. Nah, lalu di sini kita masukkan elemen struktur yang belum tadi dimasukkan. Jadi ada balok 2040 dan kolom 3535. Di sini sesuaikan saja 2040 3535. Oke. Di sini kita akan dimintai save lagi. Nah, ini kita replace saja ya, karena tadi sudah. Oke, replace. Nah, jika sudah akan seperti ini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa memasukkan beban ya. Bisa memasukkan beban yang sudah kita hitung sebelumnya melalui Microsoft Excel. Nah, tapi sebelumnya kita select dulu sini platnya. Jadi beban itu harus kita masukkan ke dalam plat, karena alur kerja dari struktur adalah beban diterima oleh plat lalu meneruskan ke balok meneruskan ke kolom, lalu kolom meneruskan ke pondasi, dan pondasi meneruskan ke tanah. Ini kita pilih terlebih dahulu platnya, properties. Nah, ini kita slab section. Bentar. Kita ulang, kita klik select. Nah, ini select by properties. Nah, ini kita pilih deck section. Nah, di sini kita pilih deck 1 select. Nah, maka akan terseleksi semua plat-plat yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita masukkan saja bebannya. Assign shell load. Nah, ini kita pilih yang uniform. Untuk beban hidupnya sendiri di sini kita menggunakan 2,5 karena ini gedung perkantoran ya masuknya. Lalu untuk gridnya sesuai perhitungan di Excel itu adalah sebesar 4
sebesar 4,04. Nah, ini kita masukkan saja ke sini 4,04. Oke, lalu kita apply saja. Nah, jika sudah, kita bisa mulai running ya di sini dengan klik analyze. Lalu kita set dulu apa saja yang mau kita run di sini. Untuk modal tidak usah kita running. Nah, tapi karena sebetulnya di sini tinggal kita klik saja run now. Tapi karena device saya kurang mendukung, maka untuk video pembahasan tentang running model etaps ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.